Pace bene, masih di mea culpa. Peristiwa mistik dalam perayaan Ekaristi di Gereja Katolik. Para sahabat, Ekaristi adalah sumber dan puncak dari segenap perayaan sakramental kita. Di sana ada peristiwa mistik yang mungkin kita alami, mungkin juga tidak karena sudah terlalu jenuh dengan ritus-ritus yang kaku dalam perayaan Ekaristi. Tetapi dirasakan atau tidak, dialami atau tidak, dimaknai atau tidak, peristiwa mistik itu diyakini ada dalam gereja kita. Oke, kita awali dengan kata mistik. Dari kata mysterion, yang akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris mystery, lalu menjadi itu noun, adjektifnya misterius. Sesuatu yang tidak kita ketahui, yang belum tersingkap. Tetapi bukan berarti akan selamanya kita tidak tahu. Suatu waktu akan tersingkap, akan tampak yang sejati itu. Sementara sambil menunggu yang sejati itu tampak, ada sesuatu yang bisa kita lihat, yang bisa kita saksikan secara indrawi. Itulah sakramen. Sesuatu yang tampak dari misteri itu. Dan itu yang kita temukan dalam perayaan Ekaristi. Perayaan penuh syukur. Apa yang kita syukuri? Allah memberi putranya, putra memberi dirinya. Dan kita diajak seperti putra untuk menjadi pribadi yang dipilih, diberkati, dipecah-pecah, dan dibagikan. Dan itu yang kita mau maknai dalam perayaan Ekaristi. Orang sering berkata, perayaan Ekaristi itu membosankan. Baiklah, khotbahnya lebih bagus sedikit. Lagunya jangan begitu-begitu saja lah. Masa itu saja lagunya? Kritik boleh datang, tapi perayaan Ekaristi sudah berlangsung ribuan tahun. Soal de gustibus non disputandum est. Soal rasa itu tidak bisa diperdebatkan. Ada orang yang suka kalau lagunya lebih bersemangat, pakai gendang-gendang. Ada orang lebih suka khotbahnya berapi-api, membakar semangat. Meskipun terkadang kita menjadi kelelahan juga secara emosional karena bisa saja karena khotbah semacam itu. Merasa dinyamankan, tetapi selekas keluar dari gereja, kita menghadapi realita di mana hidup tak semanis yang kita dengar dalam khotbah. Tetapi perayaan Ekaristi dalam mana ada peristiwa mistik, roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus, mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa Kristus memberi diri. Bukan hanya kata dia mencintai. Dan ini tidak gampang. Tidak gampang. Kita bisa berbicara tentang kebaikan sebagai orang tua. Mengatakan kebaikan kepada anak, jangan main gadget terus. Lalu kita bagaimana? Atau jangan berbohong. Setialah dalam pekerjaan. Berkomitmen dalam membangun hubungan. Lalu bagaimana dengan kita? Mengatakan itu sangat gampang. Tetapi menyelaraskan tindakan dengan perkataan, itu menghasilkan integritas. Dan Kristus memiliki itu. Dia konsisten dan berkomitmen dengan apa yang dia katakan. Nah, menjadi pertanyaan, apakah peristiwa mistik dalam perayaan Ekaristi kita alami? Atau karena monoton, karena ritusnya itu saja, membosankan sekali ibadat gereja Katolik ini. Boleh jadi kita sampai ke sana karena terlalu biasa. Jadi benar ada mysterion dalam Ekaristi. Sesuatu yang tidak bisa kita temukan tetapi kita rasakan secara sakramental dalam apa yang tampak itu. Nah, kita melihat roti dan anggur yang dalam ajaran iman dan praktek iman kita menjadi tubuh dan darah Kristus. Semoga saja perayaan yang membosankan ini tidak mempersulit kita untuk menemukan misteri itu. Bahwa ada misteri ya, tetapi bagaimana kita mengenal misteri itu?
butuh waktu sampai nanti kita bertemu dalam keabadian dengannya. Tetapi dalam misteri itu kita menyadari ada Allah yang memberi putra, ada putra yang memberi diri, dan kita diajak seperti putra memberi diri setelah kita sebelumnya dipilih, diberkati, dipecah, dan kemudian dibagikan. Itulah pemberiannya. Sebuah kehadiran nyata dari Kristus kita rayakan dalam Ekaristi. Dikatakan dalam keempat Injil itu, inilah tubuhku. Tidak ada interpretasi yang lain-lain. Inilah tubuhku. Tidak dikatakan, ingatlah ini seperti tubuhku. Atau rayakanlah ini seperti ketika kamu... Tidak ada seperti-sepertian. Inilah tubuhku dan inilah darahku. Sebab tubuhku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Di sana ada sebuah pemberian diri yang nyata. Sekali lagi, integritas Kristus tampak dengan jelas. Dan bacaan hari ini mengingatkan sesuatu yang istimewa. Ketika banyak orang mengikut Yesus dan Yesus menaruh belas kasihan kepada mereka, maka Yesus memberikan pengajaran. Tetapi hari mulai gelap, para murid berkata, bagaimana dengan keramaian ini? Bagaimana mereka makan? Apa jawab Yesus? Kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Memberi. Akhirnya Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi mengapa harus mengatakan kepada para rasul, kamu harus memberi mereka makan? Kita kembali ke semangat Ekaristi. Kita bersyukur, Eucharistia. Kita mensyukuri pemberian diri Kristus. Dan seraya bersyukur, kita mempersiapkan diri kita, menganimasi diri kita sendiri dan orang lain untuk mau memberi diri sesuai dengan peran kita masing-masing. Memberi. Kalau akhirnya dengan memberi sebagaimana dikatakan dalam surat Petrus, kita memperoleh keselamatan, itu karena kebaikan Allah. Kita memberi karena Allah sudah lebih dulu memberi kita sesuatu. Maka teologi kemakmuran yang menurut saya adalah kerakusan yang diglorifikasi, bukan penekanan yang utama. Oke, bisa saja kita berteologi di space, di ruang di mana kita ingin. Teologi Bavlo, teologi kemakmuran, teologi macam-macam teologi kontekstual. Tetapi yang pertama adalah teologi memberinya yang diinternalisasi. Pemberian, bukan terutama saya mendapat, tetapi saya memberi. Kalau saya membicarakan tentang saya mendapat, makmur saya, itu sebuah kerakusan yang diglorifikasi. Tampak mulia dibalut dengan kitab-kitab, dengan ayat-ayat. Sebuah refleksi atas peristiwa mistik dalam perayaan Ekaristi Gereja Katolik. Semoga kita mengalaminya dan pace bene.